warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Toy Toy Podcast. Perkenalkan, nama saya Toya. Kali ini saya akan bincang-bincang mengenai pemilu 2024, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya akan diadakan pesta demokrasi di tahun 2024. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa yang merupakan aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bumi. Beliau ini merupakan ketua dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Bang Anggi Perdana. Selamat sore Bang Anggi. Sejauh ini kira-kira apa sih itu Bang IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu apa Bang? Ya, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya IMM adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, salah satu kelompoknya Muhammadiyah yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dia perannya di dalam bidang kemahasiswaan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kalau boleh tahu nih Bang, abangnya dari prodi apa dan semester berapa nih Bang? Kalau saya pribadi dari prodi hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial, dan saat ini sedang berada di semester akhir atau semester 7. Oh, berarti lagi nyusun skripsi ya Bang ya? Kira-kira udah ada gambaran lah ya pakai judul-judulnya. Insya Allah Skripsi. sudah akhir. Selain organisasi dan berkuliah nih Bang, kegiatan abang sendiri di rumah itu ngapain nih Bang? Kalau boleh tahu. Selain kita berkiprah di organisasi sebagai mahasiswa juga, keseharian kita di rumah membantu orang tua, berkebun. Jadi selain kita aktif di dunia organisasi, juga kita aktif juga membantu orang tua yang ada di rumah. Oh iya Bang. Boleh kita ya Bang ya sedikit bincang-bincang tentang pemilu nih Iya, 2024. boleh. Menurut abang nih ya, perspektif abang atau tanggapan abang ini tentang pilihan legislatif 2024 ini apa pandangan abang? Kalau menurut saya, di tahun 2024 ini adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana di tahun 2024 ini akan adanya pesta demokrasi di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Gitu. Kemudian pandangan saya tentang pileg sendiri pun akan ada banyak tokoh-tokoh baru bermunculan sebagai calon legislatif yang ada. Kira-kira dari sanak saudara ada nggak nih Bang yang nyalon gitu kan? Kalau untuk saat ini sih belum ada sanak saudara yang berbicara bahwa dia akan tampil mengikuti pentas demokrasi di tahun 2024. Tapi harapan abang untuk keluarga abang kira-kira ada nggak nih yang maju untuk mencalonkan diri gitu kan? Iya, jadi kalau harapan pasti ada, kita berharap bahwa ada keluarga yang memang maju, akan tetapi maju dalam arti kata bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi majunya keluarga atau siapapun lah itu ya, siapapun lah itu majulah ketika memang tujuannya untuk masyarakat dan umat. Kemudian nih Bang, kalau perspektif abang mengenai pilihan presiden di 2024 apa nih? Perspektif saya tentang pemilihan presiden di tahun 2024 ya, kalau sudut pandang dari saya, yang pastinya adalah seorang tokoh yang mempunyai karisma untuk memimpin masyarakat. Jangan sampai masyarakat nanti pada tahun 2024 itu terjadi salah pilih atau menyesat dalam pilihannya. Jadi saya sekedar menyarankan kepada masyarakat di tahun 2024 silahkan pilih memang benar-benar presiden itu yang akan mewakili masyarakat, yang menjadi jembatan masyarakat di dalam memimpin negara ini, sehingga ya masyarakat di seluruh Indonesia itu merasakan keberadaan presiden yang pro, yang memang benar-benar real untuk rakyat. Ya. Kemudian bagaimana tanggapan abang tentang elektabilitas Ganjar ini kan tinggi saat ini? Bagaimana itu tanggapan? Ya, kalau saya menanggapi sih tentang elektabilitas dari masing-masing calon presiden, mereka mempunyai elektabilitas masing-masing, kan? Tapi saya menanggapi memang luar biasa Pak Ganjar membangun elektabilitas.
Tapi kita juga tidak bisa melupakan Pak Anies Baswedan, Iya. ya kan? Yang memang Pak Anies mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi daripada Pak Ganjar saat ini. Iya. Dan harapannya juga kepada mereka calon presiden saat ini bukan hanya membranding elektabilitas untuk menjadi presiden saja, tapi elektabilitas ketika sudah jadi presiden pun harus tetap terbangun dengan tujuan awal. Itu yang saya katakan bahwa ketika semua ingin mencalonkan menjadi wakil rakyat, maka tujuan awalnya adalah untuk umat. Gitu. Ketika memang kita tujukan itu untuk umat, maka insya Allah mudah-mudahan ketika mereka memimpin ke depannya pun akan memikirkan nasib umat ini dan nasib bangsa ini. Oh, gitu ya Pak ya, kira-kira. Kemudian siapa nih menurut Abang calon kuat di Pilpres 2024 sejauh ini gitu? Pandangan Abang, kira-kira siapa nih yang paling kuat gitu? Kalau saya memandang ya, karena tahun 2024 kan masih ada kurang lebih 2 tahun lagi tuh. Iya. 2023, 2023, 2024 kurang lebih ada 2 tahun. Tapi kalaupun dia tidak berubah, kemudian tidak ada problem permasalahan dan sebagainya, saya rasa pribadi saya pun merasa bahwa kemungkinan besar itu Pak Anies Baswedan. Wah, luar biasa ya. Pak Anies. Kalau menurut pandangan Abang, Anies ini bagaimana sih Bang? Kalau menurut saya, ya pribadi ini bicara tentang kepribadian bahwa Pak Anies itu mempunyai elektabilitas yang baik. Dan dalam beliau menjadi seorang pemimpin gubernur di DKI, kemudian bagaimana tipikal beliau seorang menjadi seorang pemimpin itu sangat luar biasa. Tipikal beliau yang saya lihat memang benar-benar realnya memikirkan bagaimana nasib rakyat. Gitu. Iya. Itulah yang harus kita lihat ya, tracking sebelum kita memilih siapa calon yang akan kita pilih, maka kita harus lihat dulu elektabilitas mereka. Apakah benar-benar mereka akan konsisten terhadap apa yang mereka bangun saat ini untuk rakyat? Gitu kan? Terus kan ada nih presiden perempuan gitu kan mencalonkan diri, yaitu Puan Maharani. Bagaimana tanggapan Abang? Ya. Wah, presiden perempuan gitu kan. Sejauh ini kan kita ketahui bahwasanya presiden perempuan adalah Megawati yang sudah pernah gitu. Ini ada lagi Puan Maharani. Kira-kira apa nih pandangan Abang tentang Puan Maharani yang sebagai perempuan gitu kan? Ya, kalau abang memandang sendiri pun ya nggak ada problem dengan permasalahan gitu kan. Selagi memang pada dasarnya beliau mencalonkan diri, lagi-lagi kita balik lagi bahwa selagi beliau mencalonkan diri ini hanya untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Tidak ada yang salah dari sebuah gender beliau perempuan atau laki-laki, tidak ada sebuah persoalan di situ. Jadi titik poinnya adalah bagaimana tujuan mereka untuk negara ini. Kemudian saya bertanya sedikit lagi ya Bang ya. Bagaimana nih tanggapan Abang yang sekarang pasti calon legislatif atau pilpres itu berbagiin kaos yang bergambar dia, kemudian sembako, kemudian hijab kadang-kadang ya Bang ya. Ini gimana nih Bang tanggapan Abang? Kalau saya pribadi, artinya pun demikian bahwa kalau mereka membagi-bagikan hal tersebut hanya untuk menarik minat masyarakat agar lari kepada mereka, ya saya menyarankan kepada masyarakat untuk lebih teliti lagi ketika nanti memilih. Kenapa? Suara kita, ya mohon maaf, suara kita itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Gitu. Iya betul sekali Bang begitu. Kita lihat noting tulusnya dulu. Mereka memberikan ini sebagai niat ikhlas membantu masyarakat, gitu kan? Atau karena memang untuk tujuan lain, gitu kan? Jadi kepada masyarakat itu silahkan diterima. Akan tetapi ketika nanti melakukan pemilihan, tolong ditelaah kembali, gitu loh. Seseorang yang akan kita pilih. Karena apa? Hari ini kita bicara tentang pemimpin. Itu artinya kita bicara bagaimana nasib keadaan bangsa ini ke depan, gitu kan? Entah itu dia sebagai presiden, ya kan, ataupun sebagai DPR, gitu kan. Mereka adalah pemangku masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat ketika memilih setelah 1 tahun atau 2 tahun memilih mereka, nanti akan timbul rasa penyesalan. Apa sih kok saya dulu milih si A, kok saya nggak milih si B? Nah jangan sampai seperti itu. Sekarang juga nih masih ada beberapa kayak serangan pajak gitu kan. Itu Abang sendiri pernah nggak sih nerima serangan pajak gitu Bang? Kalau saya pribadi sih belum pernah menerima serangan pajak, diberikan uang tolong pilih belum pernah. Tapi kalau mendengar hal tersebut itu bukan rahasia umum lagi, nggak asing lagi itu deh. Tapi saya lagi-lagi menyarankan kepada masyarakat, kita tidak pernah meminta dengan apa yang mereka berikan.
Kalau mereka kasih kita uang, ya sudah kita terima saja. Tapi kita harus tahu dulu, gitu kan? Tujuan mereka ngasih uang ini apa? Jangan asal-asal dilancar, gitu kan? Nah, tapi kalau tujuan mereka mengatakan bahwa ini uang tolong coblos saya sarankan kepada masyarakat, mending jangan diambil uangnya. Karena itu sama saja, ya, sama saja apa namanya? Melakukan sebuah penurunan marwah di dalam demokrasi bangsa kita. Iya, betul sekali. Sejauh ini aku udah pernah nyoblos tidak sih, Pak? Nyoblos sudah pernah. Sudah pernah. Di 2019 kalau tidak salah saya sudah nyoblos. Sejauh ini sih kalau saya sendiri ya belum pernah. 2024 ini bakalan pertama kali nih nyoblos nih, Pak. Kira-kira waktu itu abang untuk presiden nih, kira-kira pilih siapa? Di tahun 2019 itu adalah presiden yang saya pilih yang menurut pandangan saya pribadi pun itu dengan harapan bahwa beliau bisa memimpin bangsa ini. Tapi saya tidak mau mengungkapkan ya siapa yang saya pilih, ya kan siapa yang tidak saya pilih. Tapi saya memilih, saya bukan orang yang bolong golput. Jadi ini bersifat rahasia. Iya, yang tidak bisa saya tuliskan, kan? Kemudian nih Pak, saran abang untuk masyarakat Indonesia, kan? Khususnya masyarakat Lampung Utara, apa nih saran abang untuk menghadapi pemilu? Iya. Saya berharap kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya kepada masyarakat Lampung Utara, di tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pestanya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dan di Kabupaten Lampung Utara. Jangan sampai kita melakukan pesta demokrasi ini kita menjadi alat untuk orang berdemokrasi. Ya. Jangan sampai mereka berdemokrasi menggunakan kita. Kita hanya sebagai tameng alat saja sehingga mereka sampai kepada tujuan mereka dan mereka melupakan kita. Jadi artinya poin pentingnya adalah kepada masyarakat semua, silahkan pilih pemimpin yang memang menurut kita, menurut pandangan kita pribadi bahwa si A ataupun si B mempunyai elektabilitas yang mampu memimpin bangsa ini atau kabupaten ini atau negara ini. Jangan sampai kita menjatuhkan pilihan kepada orang yang salah. Oh ya seperti itu. Mungkin sedikit itu aja sih pertanyaan saya tentang pemilu 2024 kepada Bang Anggi. Terima kasih nih Pak untuk datang kemari dan memberikan tanggapannya untuk pemilu 2024. Baiklah, demikianlah podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.